Kami Syafi'i secara fikih, secara akidah Asy'ari, ada yang mengatakan kami secara fikih Syafi'i, secara akidah Maturidi. Ini isyarat bahwasanya mereka tidak ridho dengan akidahnya Imam Syafi'i. Emang akidah Asy'ari beda sama Syafi'i? Karena mereka tidak mau belajar akidah Asy'ariyah dengan benar, maka mereka nggak mengerti juga akidah Imam Syafi'i dengan tepat. Pemahaman dangkal Wahabi dalam meyakini akidah Asy'ari mendapat sebuah kecaman keras dari Buya Ar-Razi. Akidah Asy'ari sendiri akidah yang dianut mayoritas umat Islam di dunia dan bahkan para ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih mulai dulu hingga sekarang banyak ulama yang meyakini akidah Asy'ari. Kita bilang akidah umat Islam pada umumnya akidah Ahlussunnah, meskipun mereka KTP-nya Asy'ariyah misalnya. Umat Islam kalau ada masalah bilang apa? Kita serahkan kepada yang di atas. Ahlussunnah wal Jamaah. Allah masih cinta sama kita. Dengan mudahnya dia mengatakan Allah cinta kepada Asy'ariyah, enggak boleh bilang Allah cinta. Apakah mereka paham akidah Asy'ariyah tadi ya? Karena mereka tidak mau belajar akidah Asy'ariyah dengan benar, maka mereka nggak mengerti juga akidah Imam Syafi'i dengan tepat. Maka terbangunlah framing bahwa akidah Syafi'i berbeda dengan akidah Imam Asy'ari. Logika yang paling lucu, ya, kalau di kitab mantik disebut dengan jahlul murakkab. Udah jahil, terstruktur lagi kejahilannya. Apa itu? Nabi nggak ikut Asy'ari, sahabat nggak ikut Asy'ari, tabi'in nggak ikut Asy'ari, 4 imam mazhab nggak ikut Asy'ari. Ini logika paling kacau yang saya ketemukan di dunia. Konsekuensi mendasar jika dianggap sesat karena meyakini akidah Asy'ari sama halnya dengan menuduh semua ulama sesat. Sekarang ente tanya orang awam muslim dimanapun yang mungkin dia ngaku Asy'ariyah, dia meyakini Al-Quran firman Allah atau bukan? Dia mengatakan firman Allah, berarti dia bukan Asy'ari meskipun KTP-nya apa? Asy'ari. Karena Asy'ari mengatakan Al-Quran bukan firman Allah. Al-Quran ini ibarat ungkapan dari kalamullah yang azali, yang qadim, yang statis, paham? Jangan kamu berpendangan, berpendirian terhadap sesuatu yang kamu nggak ngerti itu apa. Nggak ngerti ilmu kalam, jangan komentar terhadap kalam. Tapi intinya mereka mengatakan ini bukan lafal Allah karena Allah tidak pernah berbicara dengan huruf, tidak pernah bicara dengan suara. Dan secara kenyataannya kebanyakan kaum muslimin di alam semesta tidak berkeyakinan dengan akidah Asy'ariyah. Yang benar itu Imam Asy'ari punya sanad keilmuan kepada Nabi lewat 4 imam itu, gitu yang benar. Karena nggak ngerti sejarah, jadi sok-sok ahli debat, sok-sok jidal, tapi nggak ahsan. Mereka hanya ditalkin kemudian dikatakan Ahlussunnah itu begini tidak. Tapi asalnya mereka fitrahnya tidak sesuai dengan apa? Asy'ariyah. Imam Nawawi saja yang mensyarah Sahih Muslim, Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari, hingga Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU, semua ulama tersebut akidahnya Asy'ari. Apakah juga mereka tuduh sesat? Ukhuwah model apa yang hendak kita capai jika kita telah memvonis sesat saudara-saudara kita? Mari kita muhasabah diri, tafakkur, siapakah yang benar-benar sesat ketika melihat tuduhan ekstrim Wahabi kepada Ahlussunnah wal Jamaah, dan untuk apa mereka seperti itu? Konyol ini, kekonyolan yang ilmiah, ya. Terkesannya ilmiah, benar gak? Bingung loh orang awam. Iya ya, Imam Syafi'i gak ikut Asy'ari, ngapain kita ikut Asy'ari? Nah, maka kita kasih tahu nih loh ilmu sanad. Imam Abul Hasan Asy'ari berguru kepada siapa? Masih ingat? Coba hafalin. Namanya Imam Zakaria As-Saji, Zakaria bin Yahya As-Saji. Ditulis dalam kitab Tabyin Kazbil Muftari fi manusiba ilal Imam Abil Hasan Asy'ari. Penjelasan kebohongan yang dibuat oleh si Ahwazi. Jadi dulu sudah banyak orang berbuat bohong atas nama Imam Asy'ari. Namanya Ahwazi. Penjelasan kebohongan Ahwazi terhadap Imam Asy'ari. Disebutkan beliau bersanad kepada Imam siapa? As-Saji. As-Saji ini banyak gurunya. Nah, ini saya pilihkan beberapa aja. Al-Karabisi, Al-Muzani, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Banyak gak? Ini baru 3 Pak saya sebutin, banyak gurunya. Mereka bertiga ini berguru ke Imam Syafi'i. Maka akidahnya As-Saji, akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, akidahnya Imam gitu. Ya, akidah Imam Syafi'i kalau mau baca
baca kitab Al-I'tiqad ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Al-Baihaqi. Di situ dinukil dengan sanad yang lengkap perkataan Imam Syafi'i terhadap sifat-sifat Allah. Imam Baihaqi ini siapa? Pengikut Imam Asy'ari. Imam ahli hadis, hafal ratusan ribu hadis, tidak memandang kontradiksi antara akidah Imam Asy'ari, Asy'ariyah dengan Imam Syafi'i, karena dia ngerti sanadnya. Maka saya menyarankan diri saya sendiri, antum semua, jika ingin memahami sesuatu tidak kontradiktif, tolong pahami ilmu sejarah dan sanad. Padahal orang awam semuanya, antum sebelum ngaji sama saya, antum meyakini Al-Quran firman Allah bukan? Ini firman Allah, alif lam mim dzalikal kitabul, ini dari firman Allah kan? Firman Allah. Tidak ada yang ragu akan hal ini. Ya, berarti saya boleh katakan secara kenyataannya kebanyakan kaum muslimin di alam semesta tidak berkeyakinan dengan akidah Asy'ariyah. Mereka hanya ditalkin kemudian dikatakan Ahlussunnah itu begini tidak. Tapi asalnya mereka fitrahnya tidak sesuai dengan apa? Asy'ariyah. Enggak ada saya dengar seorang pun mengatakan kalau terkena masalah kita serahkan aja kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Coba ulang. Ini masalah besar. Enggak bisa kita hadapi. Kita serahkan aja kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Enggak ada yang ngomong gitu. Jadi saya katakan bahwasanya secara umum orang semua mengatakan ini Allah. Semua orang, bahkan mungkin orang-orang fasik mengatakan Allah ini ada hikmahnya. Allah pasti melakukan ini, ada sesuatu yang Allah kehendaki. Ada hikmahnya. Sementara orang Asy'ariyah mengatakan Allah berbuat tidak ada hikmah. Allah melakukan begitu saja tanpa ada hikmah. Karena kalau hikmah berarti Allah punya tujuan. Kalau punya tujuan berarti Allah berkebutuhan. Allah berkebutuhan berarti repot. Jadi kalau antum bilang secara KTP mungkin, saya nggak tahu ya. Mungkin secara KTP kartu anggota mungkin Asy'ariyah lebih banyak mungkin. Ya buktinya kita diusir di mana-mana. Tapi kalau bicara secara kenyataan, kebanyakan mereka tidak tahu tentang akidah apa? Asy'ariyah. Jangankan mereka, ustadz-ustadznya pun tidak ngerti kan. Saya pernah dialog, dia nggak ngerti. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 082228470705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.